Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Bilal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari salah satu dari apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita pada malam hari ini dan Allah berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Tidak ada majlis yang paling mulia di muka bumi ini daripada majlis ilmu. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka mampirlah. Rasulullah SAW menamakan majlis ilmu dengan taman surga karena di dalam majlis ilmu penuh dengan keutamaan. Allah Ta'ala menurunkan ketenangan, Allah menurunkan rahmatnya, Allah turunkan para malaikat untuk menaungi orang-orang yang berada di majlis ilmu, dan Allah sebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di langit. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membacakan Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mempelajarinya. Artinya adalah mereka berkumpul untuk menuntut ilmu, mendengarkan kalamullah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi, dan mendengarkan nasihat-nasihat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Illa nazalat alaihimus sakinah." Malaikat akan turun kepada mereka ketenangan. Maka kalau kita mau mencari ketenangan yang hakiki, maka perbanyaklah untuk selalu hadir di majlis ilmu, karena di sanalah Allah menurunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah meliputi kepada mereka rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat menaungi sayap-sayap mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut nama orang-orang yang hadir di majlis tersebut di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah, nama kita hari ini sedang disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat, dan wajib kita imani karena ini ya disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang selalu mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita ya yang sempat terhenti di bulan lalu, yaitu tentang mendulang faedah dari surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Siapa yang masih ingat? Di antara nama-nama dari surat Al-Fatihah,
Ada yang masih ingat, Pak? Di antara nama lain surah Al-Fatihah apa? Lupa semua. Hah? Satu aja satu. Selain Al-Fatihah. Apa, Rib? Ummul Kitab. Disebut Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Ibunya, ibunya Al-Quran. Berarti yang lain anak ya gitu. Orang Arab itu biasa menamakan sesuatu yang mengumpulkan, bisa menghimpun perkara-perkara penting sebagai ummun. Ya, ummun. Seperti kota Mekah. Kota Mekah disebut Ummul Qura. Ya, karena Mekah dapat menghimpun kaum muslimin di sana. Maka disebut Ummul Qura, induknya negeri. Nah, demikian juga Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab karena terhimpun di sana perkara-perkara penting. Bahkan dikatakan oleh ulama, inti daripada Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fatihah. Sebagaimana pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, beliau mengatakan bahwasannya Allah Ta'ala menurunkan ratusan kitab. Ya, disebut dengan kitab samawi. Ya. Dan Allah impun inti dari ratusan kitab tersebut pada 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dan dari 4 kitab tersebut, ya Allah himpun lagi dalam 1 kitab, yaitu Al-Quran. Dan dari sekian banyak isi Al-Quran, terdiri dari 114 surat, terhimpun dalam 1 surat, yaitu surat Al-Fatihah. Oleh karenanya surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ada lagi? Fatihatul Kitab. Ya, disebut Fatihatul Kitab karena sebagai pembuka. Ya. Dan banyak ya kemarin kita sebutkan, di antaranya ruqyah, ya, kemudian salat, kemudian asy-syifa, kemudian ada as-sab'ul mathani. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam Ma'alimut Tanzil, dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada 20 lebih, kurang lebih ada 20 nama dari surat Al-Fatihah. Baik. Dan pada kesempatan lalu juga kita membahas tentang ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita membahas ayat yang kedua. Ayat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Rabb semesta alam. Di sini Allah Ta'ala mengatakan Alhamdu. Kalimat Alhamdu, ya, kata ulama adalah wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim. Arti dari kata Alhamdu adalah mensifati sesuatu yang dipuji dengan kesempurnaan, disertai dengan cinta dan pengagungan. Ini makna Alhamdu. Yaitu ketika seorang mengucapkan Alhamdulillah, maka dia sedang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sempurna. Ya, kalau kita terjemahkan adalah segala puji hanya milik Allah. Jadi Alhamdu artinya adalah mensifati, ya, sesuatu yang dipuji dengan sifat yang sempurna disertai dengan cinta dan pengagungan. Ada juga yang mengatakan bahwasan Alhamdu adalah as-sana, puji-pujian. Ya, dia ada beberapa tafsiran para ulama tentang makna Alhamdu ini. Ya. Dan Alhamdu Allah Subhanahu wa taala membuka dengan alif lam. Allah menggandengkan kata hamdu dengan alif lam.
Jadi Al-Quran itu Pak memiliki nilai balaghah yang tinggi. Tidak ada satupun huruf di dalam Al-Quran yang tidak sia-sia, yang tidak bermakna. Bahkan alif lam di situ pun bermakna. Ya, apa artinya alhamdu? Alif lam di situ bermakna alif lam lil istighraq dalam bahasa Arab. Yang bermakna segala bentuk pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk pujian hanya milik Allah, karena Allah lah yang pantas untuk dipuji. Adapun selain Allah, ya, tidak mutlak untuk dipuji, untuk mendapatkan pujian. Ya, makanya Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya di antara makna alhamdu itu adalah mensifati sesuatu yang dipuji dengan kesempurnaan. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan. Allah sempurna zatnya dan Allah juga sempurna sifatnya. Maka oleh sebab itu hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Jadi kata alhamdu artinya adalah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada alhamdu, ada syukur. Apa perbedaan antara alhamdu dengan syukur? Di dalam bahasa Arab itu pujian ada beberapa makna. Ada alhamdu, ada hamdun, ada madhun, ada sana, dan ada syukur. Nah, kita bahas yang pertama dulu, antara hamdu dengan madh. Kalau hamdun tadi mensifati yang dipuji dengan kesempurnaan disertai dengan pengagungan dan rasa cinta. Adapun madah, madah dalam bahasa Arab juga artinya pujian. Akan tetapi maknanya itu tidak disertai seorang memuji sesuatu namun tidak disertai dengan rasa cinta dan pengagungan terhadap yang dipuji. Ya, contoh misalkan orang mengatakan saya memujimu karena kebaikanmu. Ya, dia memuji orang tersebut hanya karena kebaikan orang itu kepada dia. Tidak disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada orang yang dipuji. Ya, ini perbedaan antara hamdun dengan madhun. Kemudian ada lagi namanya asyukur, syukur. Apa bedanya antara hamdun dengan syukur? Ya, ada hamdun, ada puji-pujian, ada syukur. Para ulama menyebutkan bahwa antara hamdun dengan syukur terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya perbedaan yang pertama, bahwasannya kata hamdun lebih umum daripada syukur. Karena orang yang memuji Allah, maka ia menunjukkan telah bersyukur kepada Allah. Contoh ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka dengan ucapan tersebut kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sebaliknya. Tidak setiap syukur itu maknanya hamdun, pujian. Nah, ini yang pertama. Perbedaan yang kedua, kata ulama, bahwasannya alhamdu yakunu ala ni'ami wa ala ghairiha. Bahwasannya puji-pujian itu dilakukan saat mendapatkan nikmat maupun mendapatkan musibah. Ya, berbeda dengan syukur. Syukur dilakukan saat mendapatkan nikmat. Ya, makanya di antara perkara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika mendapatkan nikmat, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah, ya, dengan nikmatnya maka sempurna segala kebaikan. Dan ketika mendapatkan perkara yang tidak mengenakkan, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, maka kita pun mengucapkan alhamdu.
Ya, ucapkan alhamdulillahilladzi alhamdulillahi ala kulli hal. Lihat di sini disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas setiap keadaan. Ya, karena memang disunnahkan, dianjurkan seorang hamba itu untuk banyak memuji Allah Azza wa Jalla, baik ketika dia mendapatkan nikmat maupun ketika dia mendapatkan ujian. Ya, dianjurkan bagi dia untuk banyak membaca ya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur, ya, bersyukur hanya saat mendapatkan nikmat. Ya, bersyukur hanya mendapatkan nikmat. Adapun ketika dia mendapatkan ujian, bukan bersyukur tapi bersabar. Ya, bersabar. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, alhamdu yakunu bil lisan. Bahwa pujian itu dilakukan dengan lisan, diucapkan dengan lisan. Memuji Allah dengan lisan dan dengan hati, kata ulama. Adapun bersyukur dengan tiga cara, dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Bersyukur dengan lisan seperti apa? Mengucapkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, menceritakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya. Kemudian bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya? Kita harus meyakini bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka nikmat apapun yang ada pada dirimu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kenikmatan yang kita miliki dan kita rasakan, semua datangnya dari Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk mensyukurinya. Dan yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Bagaimana caranya? Kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, maka kita gunakan kesehatan tersebut untuk mentaati perintah Allah. Allah berikan kepada kita kelebihan harta, maka kita gunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk bersyukur, dan ini perbedaan antara alhamdu dengan syukur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Ya, Allah menggunakan kata Rabb di sini. Ya, makna Rabb adalah tidak lepas dari tiga makna. Ya, Rabb disebut Rabb karena dia terdapat padanya tiga sifat. Yang pertama, mencipta. Ya, Rabb maknanya adalah Al-Khaliq, pencipta. Kemudian yang kedua maknanya Al-Malik, yang memiliki. Dan yang ketiga maknanya adalah Al-Mudabbir, yang mengatur. Disebut Rabbul Alamin karena Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memiliki alam semesta, dan Allah yang mengaturnya. Ya. Sehingga tidak ada satupun yang terluput dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diatur dengan detail oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya enggak boleh memutlakkan kata Rabb kepada selain Allah. Ya. Fulan misalnya disebutkan Ar-Rabb fulan. Ini enggak boleh karena tidak ada yang berhak menyandang kata Rabb kecuali Allah. Kecuali kata ulama jika diidofahkan. Contoh misalnya Rabbul Bait. Ya, Rabbul Bait berarti artinya adalah sahibul bait, orang yang punya rumah. Rabbul Jamal, ya, yang punya onta artinya. Nah, kalau diidofahkan kepada makhluk, ya, maka ini diperbolehkan.
Tapi memutlakkan kata Ar-Rabb tidak diperbolehkan karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tiga sifat tadi. Baik, wallahu alam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Al-alamin adalah bentuk jamak dari kata al-alam. Apa itu alam? Alam artinya adalah kullu ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah itulah alam. Ya, ada alam manusia, ada alam binatang, ada alam jin, ada alam malaikat, ya, ada alam, ya, alam semesta. Ya, makanya Allah menggunakan kata al-alamin. Jadi segala sesuatu selain Allah adalah alam. Dan yang punya ini semua adalah Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan ini semua adalah Allah Azza wa Jalla. Dan yang mengatur ini semua adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada satupun yang ikut serta di dalam pengaturan langit dan bumi serta alam semesta. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ini makna dari ya surat Al-Fatihah ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemarin kita sudah sebutkan makna Ar-Rahman dan perbedaannya dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini diambil dari sifat rahmat. Diambil dari sifat rahmat. Dan dari sisi makna memiliki perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman maknanya adalah Allah yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ya, artinya rahmat Allah ini umum berarti. Yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, baik manusia, jin ataupun yang lainnya. Baik yang beriman maupun yang kafir. Semua hidup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah menyebutkan namanya dengan Ar-Rahman. Ya, jadi Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari sifat rahmat yang memiliki arti pemilik rahmat yang sangat luas. Ya. Adapun Ar-Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari sifat rahmat yang Allah berikan rahmat tersebut kepada orang-orang tertentu. Atau yang kita terjemahkan dengan kasih sayang. Ya, kalau Allah Ar-Rahman Maha Pemurah. Pemurahannya Allah ini meliputi segala sesuatu. Ya, dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Dan Allah turunkan ke dunia sejak Allah ciptakan langit dan bumi satu rahmat. Yang sisanya 99 rahmat Allah sembunyikan di dalam surga. Dan dari satu rahmat ini hiduplah seluruh makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir nanti. Dan dengan satu rahmat ini saling berkasih sayang seluruh makhluk. Ya, jadi kita hidup di dunia ini dengan satu rahmat Allah yang luas. Yang mana dengan satu rahmat ini dirasakan oleh setiap makhluk, baik yang mukmin maupun yang kafir. Adapun Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Subhanallah. Dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada orang beriman yang terbesar adalah di dalam surga. Bayangkan kalau satu rahmat saja begitu luasnya, bagaimana dengan yang 99? Ya.
Taib, ini makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman Maliki Yawmiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Ada dua qiraat. Ya, ada yang membaca mat panjang Maliki Yawmiddin dan ada yang membaca qasar pendek Maliki Yawmiddin. Yang membaca panjang diantaranya adalah riwayat Nafi'. Yang membaca pendek di antara adalah riwayat Nafi' dari dua jalannya Imam Warsh dan Imam Qalun. Ya, mereka membaca Maliki Yawmiddin pendek. Kemudian juga ada riwayat Ibnu Katsir. Ya, beliau juga membacanya dengan pendek. Adapun riwayat Asim, Ya'qub, Kisai dan yang lainnya membaca panjang. Apakah ada perbedaan ya dari dua makna ini? Kalau dibaca mat Maliki Yaumiddin itu artinya yang memiliki. Yang memiliki. Kalau dibaca pendek Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai, yang merajai. Makanya raja dalam bahasa Arab disebut apa? Malik, pendek. Malik, raja. Ya, kalau dibaca pendek Malik Yaumiddin artinya adalah yang merajai, menguasai hari pembalasan. Ya, kata ulama dua-duanya benar. Allah adalah Malik Yaumiddin, Allah juga Malik Yaumiddin. Ya, makanya dua riwayat ini adalah riwayat yang mutawatir. Ya. Sementara riwayat yang kita baca, riwayat dari Imam Hafiz an Asim itu dibaca panjang Maliki Yaumiddin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman Maliki Yaumiddin. Allah lah yang memiliki hari pembalasan. Yaumiddin artinya adalah yaumul jaza, yaumul qiyamah, di mana Allah Ta'ala akan membalas setiap apa yang dilakukan oleh setiap hamba pada hari tersebut. Maka hari itu disebut dengan hari pembalasan. Jadi fase hari kiamat itu kan panjang. Ya, ada fase di mana ya seluruh alam semesta hancur. Ya. Kemudian ada lagi fase di mana kita semua berdiri di padang mahsyar. Ini namanya Yaumul Hisab, hari di mana kita menanti untuk ditegakkan hisab. Kemudian setelah itu dibalas ya dari apa yang telah kita lakukan. Ini hari tersebut disebut dengan hari pembalasan atau Yaumuddin. Artinya kata ulama disebut dinamakan dengan hari pembalasan karena yudanu fihil ibad. Setiap hamba akan diberikan balasannya masing-masing dari apa yang dia lakukan. Ya. Ayujazuna ala a'malihim yawma tujza kullu nafsin bima kasabat jazul maliyah. Yaitu mereka akan diberikan balasan dari apa yang telah mereka lakukan dan tidak ada kezaliman sama sekali saat itu. Allah memberikan balasan sesuai dengan kadar perbuatan seorang hamba, tidak dizalimi sedikit pun. Ya, tidak ada kezaliman karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang tidak memiliki sifat zalim. Ya, semua akan dibalas. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan akan dibalas. Sekecil apapun keburukan yang dilakukan akan dibalas. Makanya ketika orang-orang mujrimin, orang-orang berdosa melihat catatan amalnya semua tercatat, yang besar maupun yang kecil, mereka heran. Mereka mengatakan, ya, orang-orang mujrimin akan mengatakan, "Ma li hadzal kitab?"
La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan apa ini, kata mereka? Tidak ada perkara besar maupun kecil kecuali tercatat, terhitung dan dibalas oleh Allah. Makanya Allah mengatakan yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum. Di mana pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap apa yang dilakukan oleh setiap jiwa. Tidak ada kezaliman. Ya, tidak ada sedikit pun kezaliman, ya. Semua mendapatkan balasan sesuai dengan kadar amalan yang dia lakukan. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang, meskipun sekecil zarrah. Ya. Zarrah ini dikhilafkan oleh para ulama, apa makna zarrah? Sebagian ulama ada yang mentafsirkan bahwasannya makna zarrah itu adalah debu-debu yang berterbangan yang ketika kita membuka jendela di pagi hari maka akan terlihat. Itu disebut dengan zarrah. Meskipun kebaikan sekecil itu yang kita lakukan, kita akan melihatnya balasannya. Dan sebaliknya, meskipun sekecil zarrah dari keburukan yang dilakukan, maka kita akan melihatnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sedikit pun yang merasa dirugikan dan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, yaqbidullahu al-ardha wa yatwi as-samaa'a biyaminih. Nanti pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menggenggam bumi dan melipat langit. Ya, digenggam oleh Allah dan dilipat langit. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Anal Malik, Ainal Mulukul Ard. Di hari tersebut adalah hari di mana Allah memberikan balasan dari setiap apa yang dilakukan oleh hamba. Kata Allah Azza wa Jalla, Anal Malik, akulah raja saat ini, kata Allah. Akulah raja. Di manakah dahulu raja-raja dunia? Ainal Jabbarun, di manakah orang-orang yang sombong? Ainal Mutakabbirun, dan di manakah orang-orang yang angkuh? Karena tidak pantas bagi kita untuk bersikap sombong dan angkuh, karena kita lemah, kita dhaif, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan hari itu Allah Ta'ala mengatakan, akulah raja dari segalanya. Di hari itu, di Maliki Yaumiddin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, limanil mulkul yawm lillahil wahidul qahar. Milik siapakah kerajaan hari ini, kata Allah. Siapa orang yang bisa berkuasa hari ini? Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah kerajaan saat itu. Yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Subhanallah. Allah dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Di hari tidak bisa, tidak bermanfaat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Seorang jiwa tidak bisa berbuat apa-apa atas jiwa yang lainnya. Masing-masing sibuk, ya, ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak bisa kita menolong orang lain. Masing-masing sibuk dengan amalan dan balasan yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Ya, hari ini adalah hari di mana Allah membalas setiap apa yang dilakukan oleh hamba. Nah, Allah
berfirman Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang merajai dan memiliki hari pembalasan. Ada seorang syekh, seorang ulama, ya, ketika membaca surah Al-Fatihah dia tidak mampu. Ya, dia tidak mampu karena dia meresapi dan merenungi kalimat Maliki Yaumiddin. Ya, sehingga beliau mengatakan ketika beliau membaca Maliki Yaumiddin, ya, tidak ada yang bisa atau tidak ada yang Maliki Yaumiddin, ketika beliau membaca kalimat Maliki Yaumiddin ini, beliau merasa diri beliau sangat kurang, sangat jauh dari apa yang akan dihadapi di hari pembalasan. Ya, pada beliau seorang alim, seorang ulama, ya, dan beliau tidak kuat untuk meneruskan, ya, bacaan atau membaca surat Al-Fatihah karena begitu meresapi. Kita semua akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita semua akan menjalani fase-fase hari kiamat yang begitu panjang dan melelahkan. Ya, dan tidak ada satupun yang bisa menolong saat itu kecuali apa yang kita lakukan semasa di dunia dari kebaikan dan amal saleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara makna Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Kalimat Iyyaka na'budu ini harus dibaca dengan tasydid. Kalau tidak dibaca tasydid, maka artinya sangat-sangat fatal. Ya, iyyaka. Kalau dibaca iyyaka na'budu tanpa tasydid, maknanya adalah dhau'us syams, cahaya matahari. Ketika seorang mengatakan iyyaka na'bud, kepada cahaya matahari kami beribadah, ini ya sangat kontradiksi dalam maknanya. Maka hati-hati, ya, harus dibaca dengan tasydid. Dan Al-Hafidh Ibnu Katsir yang memberikan tanbih, peringatan dalam perkara ini dalam tafsirnya. Ya, jangan sampai dibaca tanpa tasydid. Ya, harus dengan tasydid. Baik, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memiliki makna yang menjadi inti daripada diturunkannya Al-Quran, karena di dalamnya terdapat tauhid. Ya, karena kalimat iyyaka na'budu artinya adalah hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah. Ya, Allah tidak mengatakan na'buduka. Ya, kalau kalimat na'buduka kami beribadah kepadamu, ya, bisa jadi di samping atau di sisi lain dia beribadah kepada selain Allah. Tapi ketika yang menggunakan kalimat iyyaka na'bud, didahulukan maf'ul bihnya, didahulukan objeknya, maka ini memberikan faedah pembatasan. Artinya kami tidak beribadah kepada selainmu ya Allah, kami hanya beribadah kepadamu. Ya, ini dalam bahasa Arab namanya adalah, ya, pembatasan, al-hasr. Ya, karena mendahulukan objeknya daripada predikatnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kata Imam Ibnu Qayyim, ada pada surat ini, ada pada ayat ini. Ya, karena ayat ini berisi tentang apa? Tauhid. Sementara Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, sebagai kitab yang menjelaskan daripada syariat-syariat Nabi sebelum syariat
Nabi Muhammad SAW dan menghapus syariat-syariat sebelum beliau. Dan inti ajaran daripada para nabi dan rasul yang Allah utus adalah mendakwakan tauhid, mengajak umat mereka supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya, dalam ayat ini Allah taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu-lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Ya, artinya seorang hamba dia tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya, tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan tidak boleh meminta bantuan, meminta pertolongan di saat pacaklik kepada selain Allah. Ya. Maka ini adalah bentuk wujud ikrar kita di hadapan Allah bahwasannya kita hanya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Ya, makanya seorang yang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seharusnya dia memahami tauhid, ya, dan dia berusaha untuk menjauhkan dirinya agar tidak terjatuh ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, karena banyak orang yang mengucapkan kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, di sisi lain dia beribadah kepada selain Allah. Di sisi lain dia masih memberikan sesajen-sesajen kepada para syaitan, para jin. Ya, siapa yang melakukannya? Orang yang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu kaum muslimin. Ya. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena ketidaktahuan mereka terhadap tauhid dan ketidaktahuan mereka terhadap perkara-perkara syirik. Karena bentuk ibadah itu bersifat umum, bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya menghafal Quran, membaca Quran. Ibadah adalah setiap perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk bersedekah. Ya, maka bersedekah hanya untuk Allah, bukan kepada ya sesembahan selain Allah, bukan kepada Nyi Roro Kidul, ya, bukan kepada ya tempat penunggu-penunggu tempat tertentu ya dari bangsa jin. Nah, ini sama saja memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagian orang melakukan ini dengan alasan karena apa? Ingin melestarikan kearifan lokal katanya. Ya. Ingin melestarikan budaya. Budaya dilestarikan ya apabila tidak bertentangan dengan syariat. Namun apabila budaya bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita melestarikannya. Wajib bagi kita untuk mendepankan syariat. Ya. Pada sebagian orang mengatakan ini adalah kearifan lokal, ini adalah budaya leluhur kita. Ya. Kalau budaya tersebut adalah budaya yang menjurus kepada kesyirikan, tidak boleh dilestarikan. Dan ini banyak sekali difatwakan oleh para ulama, terutama ulama-ulama yang ada di negeri kita sejak zaman dulu. Ya, artinya ya sedekah laut atau menaruh sesajen, sedekah bumi. Nah, ini termasuk perkara syirik ya, karena ada unsur ya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia melakukan perbuatan tersebut, dia telah menghinakan dirinya di hadapan selain Allah, di hadapan bangsa jin. Ya. Dan saya sering dulu waktu di satu perkampungan di Jawa Barat, saya sering menemukan orang-orang seperti ini. Ya, di mana mereka sangat tunduk, sangat takut dengan penghuni pohon. Sehingga mereka menaruh sesajen di sana. Mereka sembelih ayam, ya, dengan alasan apa? Supaya penghuni pohon ini tidak marah, ya. Harus dikasih sesajen. Nah, siapa mereka? Mereka yang status KTP-nya adalah beragama Islam.
Ya, kalau orang di luar Islam, ya itu urusan mereka. Urusan mereka. Terserah, itu hak mereka. Tapi ketika yang melakukannya adalah kaum muslimin, ya, kita memiliki apa? Kecemburuan untuk menyelamatkan mereka dari perkara syirik ini. Nah, maka ini sangat bertentangan dengan kalimat yang selalu kita baca dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah. Jadi ibadah itu hanya milik Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi hidup dan mati kita bukan untuk selain Allah, ya, tapi untuk Allah Azza wa Jalla. Karena ini semua adalah ya iqrar kita yang selalu kita ucapkan di dalam salat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Ya, maksudnya adalah ya meminta pertolongan dalam perkara-perkara yang makhluk tidak bisa melakukannya. Ya, adapun kalau meminta pertolongan ya kepada makhluk yang makhluk mampu melaksanakannya, maka ini diperbolehkan. Contohnya misalnya ya kita minta diambilkan sesuatu, tolong ambilkan air, kita minta pertolongan kepada makhluk, boleh enggak? Boleh, kalau makhluk itu mampu. Tapi kalau makhluk itu enggak mampu, contoh seperti minta tolong dong kasih saya anak misalnya, ya tolong dong lancarin rezeki saya, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada kuasa bagi makhluk untuk melancarkan rezeki seorang, ya, karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya, dan masuk kepada perkara rububiyah, bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, maka tidak boleh kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk waktu siapa ni? Baik, ya. Di dalam hadis qudsi ya disebutkan Allah Azza wa Jalla berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi. Aku membagi solat antara diriku dengan hambaku nisfain, menjadi dua bagian, kata Allah. Fa nisfuha li wa nisfuha li abdi. Setengahnya untukku dan setengahnya lagi untuk hambaku. Jadi Allah mengatakan Allah membagi solat antara dirinya dengan hamba dua bagian. Maksudnya solat di sini adalah surah Al-Fatihah. Ya, maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Nah, wali abdi ma sa'al, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman hamadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam salat, ya, Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan apabila si hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah berfirman asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Hambaku sedang menyanjungku. Fa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, Allah berfirman majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Hambaku telah mengagungkanku, memujaku, ya, itu puji-pujian. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman hada baini wa baina abdi, inilah antara aku dengan hambaku. Jadi tengah-tengahnya adalah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hamba mendapatkan wali abdi masa'al, mendapatkan apa yang dia minta. Baik, azan dulu ya. Allah Subhanahu wa taala dalam
ayat ini berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Dan ini menunjukkan bahwasannya seorang hamba hendaknya dia selalu berusaha menjadi seorang muwahhid, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan sekecil apapun. Ya, karena kesyirikan adalah sesuatu yang membinasakan. Ya, baik syirik kecil maupun syirik besar. Ya, dan apabila pelaku kesyirikan ini tidak bertobat, ya, belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan dia mati dalam keadaan mensekutukan Allah, maka haram bagi dia untuk masuk surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah haram baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Wal iyadzu billah. Ya, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, mensekutukan Allah di dalam beribadah, ya, maka Allah haramkan bagi dia surga dan Allah taala akan menjadikan dia khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Berbeda dengan pelaku dosa-dosa besar selain syirik. Ya, menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar selain syirik apabila dia mati dan belum bertaubat, ya, adalah di bawah kehendak Allah. Ya, misalkan ada seorang melakukan dosa besar, kemudian dia mati dan belum bertaubat, maka kita katakan dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. In syaa 'adzabahu wa in syaa ghafara lahu. Jika Allah mau Allah ampuni, maka Allah ampuni. Namun jika Allah berkehendak untuk mengazabnya terlebih dahulu, maka Allah akan azab dia. Ya, artinya, ya, meskipun dia melakukan dosa besar dan meskipun dia masuk ke dalam neraka, namun tidak sampai kekal di dalam neraka. Berbeda dengan pelaku kesyirikan, orang-orang yang mensekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah, ya, beribadah kepada selain Allah, apapun itu, apakah patung, batu, kuburan, bahkan para nabi dan rasul sekalipun yang mereka sembah, ya, maka ya, mereka diancam oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam neraka dan tinggal di dalam neraka selama-lamanya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi Allah, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, artinya dosa orang yang melakukan kesyirikan tidak mungkin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosanya. Oleh sebab itu, ya, kita berusaha untuk terhindar, ya, berusaha untuk menghindari dari segala macam bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara belajar tauhid. Ya, karena orang yang tidak pernah belajar tauhid, maka dia akan apa? Terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Nah, dengan belajar tauhid kita akan tahu mana yang tauhid, mana yang syirik. Ya, maka ketika kita tahu, oh, ini kesyirikan, kita hindari, kita jauhi. Nah, karena orang yang tidak tahu tentang perkara keburukan, dia akan terjatuh ke dalamnya. Sebagaimana perkataan penyair, ya, penyair dalam pepatah Arab disebutkan, man lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Oleh karenanya kita, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, beribadah hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini.
Semoga yang sedikit ini memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendengarkan satu nasihat dan berusaha untuk mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita cukupkan dan kita tutup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.